Tata cara pengisian daftar VPG 20S. Daftar VPG 20S ini terdiri dari 6 blok. Blok 1, tempat usaha. Blok 2, identitas petambak. Blok 3, keterangan usaha. Blok 4, produksi, tenaga kerja, dan pengeluaran. Blok 5, pengesahan. Blok 6, catatan. Sebelum mengisi blok 1, petugas wajib mengisi ID lahan dan nomor urut sampel terlebih dahulu. ID lahan. Isikan ID lahan dengan menyalin daftar VPG 20DS kolom 10. Nomor urut sampel. Isikan nomor urut sampel dengan menyalin daftar VPG 20DS kolom 9. Blok 1, tempat usaha. Blok ini berisi keterangan tempat usaha yang disalin dari daftar VPG 20DS. Isikan mulai dari nama provinsi dan pindahkan kodenya. Isikan nama kabupaten kota dan pindahkan kodenya. Isikan nama kecamatan dan pindahkan kodenya. Isikan nama desa atau kelurahan dan pindahkan kodenya. Untuk alamat lokasi usaha, isikan secara lengkap. Blok 2, identitas petambak. Rincian 201 dan rincian 202 disalin dari daftar VPG 20DS. Rincian 201, nama. Isikan rincian ini dengan menyalin daftar VPG 20DS kolom 9. Rincian 202, NIK. Isikan rincian ini dengan menyalin daftar VPG 20DS kolom 10. Rincian 203, jenis kelamin. Lingkari salah satu kode jenis kelamin petambak, kemudian tuliskan pada kotak yang tersedia. Lingkari kode 1 jika petambak adalah laki-laki. Lingkari kode 2 jika petambak adalah perempuan. Rincian 204, umur. Isikan umur petambak, kemudian tuliskan pada kotak yang tersedia. Umur ditentukan berdasarkan ulang tahun terakhir dan penghitungannya didasarkan pada kalender Masehi. Untuk petambak yang berumur 99 tahun ke atas, isikan angka 98 dan untuk yang tidak tahu, isikan angka 99. Rincian 205, pendidikan terakhir. Lingkari salah satu kode pendidikan terakhir yang ditamatkan petambak dan tuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang tersedia. Apabila petambak yang dikunjungi pernah sekolah tetapi tidak tamat sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah dan sederajat, petambak yang tidak atau belum pernah sekolah, lingkari kode 1. Apabila petambak yang dikunjungi tamat pendidikan sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah dan sederajat, lingkari kode 2. Apabila petambak yang dikunjungi tamat pendidikan sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, SMP kejuruan dan sederajat, lingkari kode 3. Apabila petambak yang dikunjungi tamat pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah dan sederajat, lingkari kode 4.
Apabila petambak yang dikunjungi tamat pendidikan diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, strata 1, strata 2, dan strata 3, lingkari kode 5. Rincian 206. Alamat lengkap petambak. Isikan alamat lengkap petambak sesuai dengan yang tertera pada KTP. Rincian 207. Nomor HP. Isikan nomor HP petambak yang sedang dikunjungi. Rincian 208. Tahun awal berusaha garam. Isikan tahun awal petambak mulai melakukan kegiatan usaha garam. Blok 3. Keterangan usaha. Rincian 301. Metode pengusahaan garam. Lingkari salah satu kode metode pengusahaan garam yang dilakukan oleh petambak dan tuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang tersedia. Jika petambak menggarap lahan tambak milik sendiri secara langsung, baik menggunakan buruh maupun tidak, maka lingkari kode 1. Jika petambak menggarap lahan tambak yang disewa dari pihak lain, termasuk sewa lahan dari tanah desa atau tanah adat dengan cara lelang, serta sewa lahan dari perusahaan, maka lingkari kode 2. Jika petambak mengerjakan lahan tambak milik pihak lain dengan bagi hasil produksi garam dengan kesepakatan tertentu, maka lingkari kode 3. Tidak termasuk dalam metode ini adalah pemilik lahan tambak bagi hasil dan petambak yang mendapatkan upah berupa garam. Jika petambak melakukan usaha kegiatan produksi garam dengan tidak menggunakan media tambak, misalnya dengan cara perebusan atau palung, maka lingkari kode 4. Jika metode pengusahaan garam petambak adalah non-tambak atau kode 4, maka pengisian selanjutnya langsung ke rincian 402. Rincian 302A. Luas tambak atau tempat usaha produksi garam. Isikan luas tambak atau tempat usaha produksi garam secara keseluruhan dalam satu hamparan. Isian untuk rincian ini harus dalam satuan meter persegi. Rincian 302B sampai dengan rincian 302E hanya diisi jika rincian 301 berkode 1, 2, atau 3. Rincian 302B. Luas bozem atau tandon. Isikan luas bozem atau tandon yang digunakan untuk usaha garam dalam satuan meter persegi. Bozem atau tandon adalah sebagian lahan tambak yang digunakan untuk menampung air laut sebagai bahan baku pembuatan garam. Untuk rincian 302B, luas yang dimaksudkan di sini adalah luas yang digunakan untuk proses produksi garam. Jika bozem atau tandon digunakan secara bersama-sama, maka yang dihitung adalah luas rata-rata bozem atau tandon ditambah dengan luas lahan peminihan dan luas meja garam. Rincian 302C. Luas lahan peminihan. Isikan luas lahan peminihan yang digunakan untuk usaha garam
dalam satuan meter persegi. Lahan peminihan adalah sebagian lahan tambak yang digunakan untuk menaikkan tingkat kekentalan air laut atau salinitas. Bentuknya bisa berupa ulir. Rincian 302D. Luas penampungan air tua. Isikan luas penampungan air tua yang digunakan untuk usaha garam dalam satuan meter persegi. Penampungan air tua adalah sebagian lahan tambak yang digunakan untuk menampung air tua. Rincian 302E. Luas meja garam. Isikan luas meja garam yang digunakan untuk usaha garam dalam satuan meter persegi. Meja garam adalah sebagian lahan tambak yang digunakan sebagai tempat kristalisasi garam. Rincian 303. Teknologi yang digunakan dalam produksi garam tambak. Lingkari salah satu kode teknologi yang digunakan petambak dalam produksi garam dan tuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang tersedia. Jika luas lahan yang diusahakan kurang dari 15 hektar, di mana luas lahan ini terdiri dari bozem atau tandon, lahan peminihan, penampungan air tua dan meja garam, dan pengerjaan lahan dilakukan secara individu, serta proses produksi garam yang dilakukan masih menggunakan cara tradisional tanpa ada pengolahan atau teknologi tambahan, maka lingkari kode 1. Jika luas lahan yang diusahakan kurang dari 15 hektar, di mana luas lahan ini terdiri dari bozem atau tandon, lahan peminihan, penampungan air tua dan meja garam, dan pengerjaan lahan dilakukan secara individu, tetapi dalam proses produksi garam yang dilakukan menggunakan teknologi geomembran, maka lingkari kode 2. Jika seluruh atau sebagian lahan tambak ditutup dengan lapisan transparan untuk menghindari hujan dan menjaga agar lahan tambak tetap mendapat sinar matahari, maka lingkari kode 3. Proses ini biasa disebut dengan salt house, yaitu apabila proses produksi garam dilakukan dengan cara merekayasa pengaruh iklim. Blok 4. Produksi, tenaga kerja, dan pengeluaran. Blok ini bertujuan untuk mengetahui produksi, banyaknya tenaga kerja, dan pengeluaran pada lahan garam yang diusahakan. Rincian pada blok ini ditanyakan setiap bulan. Untuk pertama kali pendataan, petugas wajib mendata blok ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2020. Rincian 401, lamanya pengkristalan. Pengkristalan adalah proses mulai dari air tua masuk ke meja garam hingga garam siap dipanen. Isikan jumlah hari yang dibutuhkan untuk pengkristalan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 402.
total pekerja dibayar dan tidak dibayar. Pekerja dibayar adalah pekerja yang bekerja dengan mendapatkan upah atau gaji, baik dalam bentuk uang maupun barang. Pekerja tidak dibayar adalah pekerja yang aktif dalam proses produksi, tetapi tidak mendapatkan upah atau gaji. Contoh, pekerja keluarga. Isikan keseluruhan jumlah pekerja dibayar dan tidak dibayar mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 402A. Pekerja laki-laki. Isikan keseluruhan pekerja laki-laki, baik pekerja dibayar maupun tidak dibayar, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 402B. Pekerja perempuan. Isikan keseluruhan pekerja perempuan, baik pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 403. Stok garam. Stok adalah garam yang belum terjual dan masih tersimpan baik di dalam gudang maupun di luar gudang. Isikan stok garam dalam satuan kilogram pada kondisi akhir bulan yang lalu. Isikan stok garam mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 404. Produksi garam. Produksi garam adalah garam yang dihasilkan baik dari lahan tambak maupun non-tambak. Isikan produksi garam dalam satuan kilogram mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 405A. Banyaknya pembelian garam. Pembelian garam adalah banyaknya garam yang dibeli dari pihak lain, termasuk penambahan garam dari pihak lain tanpa pembelian. Isikan banyaknya pembelian garam dalam satuan kilogram mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 405B. Rata-rata harga beli. Isikan rata-rata harga beli garam per kilogram mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 406. Penjualan garam. Penjualan adalah banyaknya garam yang dijual ke pihak lain. Isikan keseluruhan garam yang dijual dalam satuan kilogram mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 406A. Penjualan garam ke koperasi. Isikan banyaknya garam yang dijual ke koperasi dalam satuan kilogram mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 406B. Penjualan garam ke pengepul atau pedagang. Isikan banyaknya garam yang dijual ke pengepul atau pedagang dalam satuan kilogram mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 406C. Penjualan garam ke usaha pengasinan ikan. Isikan banyaknya garam yang dijual ke usaha pengasinan ikan dalam satuan kilogram mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 406D. Penjualan garam ke industri garam. Isikan banyaknya garam yang dijual ke industri garam dalam satuan kilogram mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 406E. Penjualan garam ke pembeli lainnya. Isikan banyaknya garam yang dijual ke pembeli lainnya dalam satuan kilogram mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli.
Rincian 406F, rata-rata harga jual. Isikan rata-rata harga jual garam per kilogram dalam satuan rupiah mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 407, pengeluaran. Pengeluaran adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi. Rincian 407A, total upah pekerja. Upah pekerja adalah semua imbalan untuk pekerja dalam bentuk uang maupun barang. Untuk pekerja tidak dibayar, nilai balas jasa atau upah tetap diperkirakan dengan mengacu pada upah rata-rata di lokasi tersebut. Untuk balas jasa atau upah yang diterima oleh pekerja dalam bentuk barang, nilainya diperkirakan sesuai dengan harga setempat pada saat pendataan. Isikan total balas jasa atau upah pekerja yang dikeluarkan dalam satuan rupiah mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 407B, sewa lahan. Isikan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sewa lahan selama 1 tahun dalam satuan rupiah pada bulan Januari. Jika pembayaran sewa lahan dilakukan pada tahun sebelumnya, maka biaya yang diisikan pada rincian ini hanya biaya sewa lahan untuk 1 tahun. Jika lahan yang digunakan adalah lahan milik sendiri, maka nilainya harus diperkirakan sesuai dengan harga sewa pasaran yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Rincian 407C, sewa peralatan, mesin, dan kendaraan. Isikan besarnya perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk menyewa peralatan, mesin, dan kendaraan selama 1 tahun dalam satuan rupiah pada bulan Januari. Jika peralatan, mesin, dan kendaraan yang digunakan adalah milik sendiri, maka nilainya tetap harus diperkirakan sesuai dengan harga sewa pasaran yang berlaku di wilayah bersangkutan atau menggunakan pendekatan harga beli dibagi usia pakai. Rincian 407D, sewa gudang. Isikan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menyewa gudang selama 1 tahun dalam satuan rupiah pada bulan Januari. Jika pembayaran sewa gudang dilakukan pada tahun sebelumnya, maka biaya yang diisikan pada rincian ini hanya biaya sewa gudang untuk 1 tahun. Jika gudang yang digunakan adalah gudang milik sendiri, maka nilainya harus diperkirakan sesuai dengan harga sewa pasaran yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Rincian 407E, pembelian geomembran. Isikan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembelian geomembran selama 1 tahun dalam satuan rupiah pada bulan Januari. Pembelian geomembran adalah nilai penggunaan geomembran dalam 1 musim garam, termasuk geomembran yang didapat dari bantuan. Jika geomembran dipakai selama 2 tahun atau lebih, maka perkirakan nilai pakainya dalam setahun saja, yaitu nilai pembelian dibagi perkiraan masa pakai. Rincian 407F, bagi hasil ke pemilik lahan. Rincian ini hanya terisi
jika rincian 301 berkode 3, yaitu petambak dengan metode pengusahaan garam adalah tambak bagi hasil. Isikan nilai bagi hasil yang diberikan ke pemilik lahan dalam satuan rupiah mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 407G, bahan bakar. Bahan bakar yang dimaksud adalah segala jenis bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan usaha garam. Misalnya untuk menjalankan mesin, memasak garam, dan lain sebagainya. Termasuk dalam rincian ini adalah biaya bahan bakar dan pelumas untuk mesin pompa dan pembelian bensin atau solar yang masih terkait dengan proses produksi. Misalnya untuk mengangkut hasil produksi dari tambak ke gudang. Besarnya nilai pengeluaran untuk bensin atau solar tidak mencakup untuk keperluan pribadi. Isikan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar dalam satuan rupiah mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 407H, servis peralatan, mesin, dan kendaraan. Isikan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk servis peralatan, mesin, dan kendaraan dalam satuan rupiah mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 407I, pembelian peralatan habis pakai setahun. Isikan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembelian peralatan yang habis dipakai dalam setahun dalam satuan rupiah mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Contohnya, pembelian terpal, karung, sepatu bot, ember, dan lain-lain. Rincian 407J, jasa angkut. Isikan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk jasa angkut, termasuk biaya untuk membayar kuli angkut garam dalam satuan rupiah mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Rincian 407K, lainnya. Isikan banyaknya biaya lainnya yang tidak termasuk dalam rincian 407A sampai dengan 407J. Misalnya, biaya retribusi, pajak lahan, dan lain-lain. Isikan dalam satuan rupiah mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Blok 5, pengesahan. Blok ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban PCS. Rincian 501, nama dan kode PCS. Isikan nama lengkap dan kode PCS. Rincian 502, nomor telepon atau HP PCS. Isikan nomor telepon atau HP PCS yang bisa dihubungi. Rincian 503, tanggal pencacahan. Isikan tanggal saat PCS melakukan pencacahan. Blok 6, catatan. Blok ini dapat digunakan untuk mencatat hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan lapangan. Selanjutnya, untuk mendata produksi garam dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2020, petugas menggunakan daftar VPG 20S yang berisi blok 4, blok 5, dan blok 6 saja. Sebelum mendata blok 4, blok 5, dan blok 6, petugas wajib mengisi ID lahan, nomor urut sampel,
dan bulan pendataan. ID lahan. Isikan ID lahan dengan menyalin ID lahan dari daftar VPG 20S pada pendataan sebelumnya. Nomor urut sampel. Isikan nomor urut sampel dengan menyalin nomor urut sampel dari daftar VPG 20S pada pendataan sebelumnya. Bulan. Isikan bulan yang akan dilakukan pendataan produksi garam. Setelah menyalin ID lahan, nomor urut sampel, dan mengisi bulan pendataan, petugas dapat melanjutkan pendataan blok 4, blok 5, dan blok 6. Adapun tata cara pengisiannya sama seperti tata cara pengisian daftar VPG 20S pada pendataan garam bulan-bulan sebelumnya.